Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, ikhwan wa akhwatillah, jamaah Masjid Al-Hidayah, Gedung Capital Place. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat jamaah yang menyaksikan via Zoom di kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bersuap bagaimana tanggung jawab kita khususnya sebagai orang tua. Di tengah tantangan yang sedemikian kuat di luar, kita nggak boleh kalah dalam upaya untuk menjadikan rumah sebagai al-ma'wa. Di antara tugas orang tua, bagaimana menjadikan rumah menjadi tempat yang menyenangkan. Sebab mall, kafe, bahkan jalanan itu sekarang sudah lazim menjadi tempat di mana anak-anak muda hangout, kumpul. Dan itu bukanlah tanpa sebab mereka ngumpul. Ada daya tarik tempat tersebut yang itu menjadi salah satu yang hilang di dalam rumah. Di antara yang membuat anak-anak keluar dari rumah, bukan karena urusan yang terkait dengan kebutuhan dasar mereka. Karena nggak bisa makan, karena nggak punya fasilitas, tapi yang lebih esensi, mereka sebenarnya tanpa sadar terusir dari rumah tersebut. Kalau terabaikan, mungkin itu sesuatu yang tidak begitu menyakitkan. Tapi banyak anak-anak yang mungkin tanpa sengaja diusir oleh orang tuanya. Mungkin mengusirnya tidak langsung. Tapi mengusir anak-anak itu adalah ketika mencabut fitrah atau kebutuhan dasar anak-anak kita yang namanya rasa. Rasa aman itu fitrah manusia. Manusia ketika tidak mendapatkan rasa aman, secara otomatis mencari di tempat yang lain. Kita tahu misalnya ketika saat perang banyak orang eksodus. Padahal di negara tersebut bisa jadi dia secara penghasilan besar. Rumahnya besar. Tapi rasa aman tidak dia dapatkan. Maka dia terusir dari negaranya karena ingin mencari rasa. Waktu pandemi tahun lalu, India pernah mengalami kondisi COVID yang paling parah. Orang sangat takut mencekam. Di saat situasi itu, beberapa orang kaya di India mencari cara aman. Mereka kabur pakai pesawat jet pribadi. Belum lagi di negara-negara semisal Suriah atau Palestina yang konflik belum juga usai sampai sekarang. Yang sekarang terjadi yang masih happening adalah antara Rusia dan Ukraina. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Dan rasa aman ini perlahan-lahan tercabut dari anak-anak ketika orang tua melakukan hal-hal yang membuat anak-anak trauma berdekat-dekatan dengannya. Yaitu apa? Orang tua yang senantiasa melakukan kekerasan. Baik kekerasan secara fisik maupun secara psikis.
Dan ini sesuatu yang membuat anak-anak mencari cara untuk keluar dari rumah tersebut. Di antaranya adalah karena orang tua yang suka berteriak-teriak. Al-Quran menceritakan bagaimana gambaran penduduk neraka. Di antaranya penduduk neraka dicirikan dalam surat Fatir ayat 37, hum yasrihuna fiha. Mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Makanya mohon maaf ya, kalau sebuah rumah terbiasa penghuninya teriak-teriak, jangan-jangan penduduk neraka lagi mampir. Kebiasaan teriak adalah kebiasaan buruk yang dalam surat Luqman disebut ini adalah suara keledai. Seburuk-buruknya suara ada suara keledai. Sebagian mufasir mengartikan suara keledai itu melengking, membuat telinga itu nggak nyaman. Dan ini sejatinya sangat merusak. Kalau di dalam rumah suka teriak, otomatis akan mengusir. Orang yang suka teriak mengganggu rasa nyaman orang sekitarnya. Tidur nggak nyenyak, konsentrasi belajar susah, pasti. Kita sendiri kalau misalnya lagi butuh ketenangan, malam-malam tiba-tiba ada yang teriak, kita pasti bangun. Bagaimana kalau itu terjadi di rumah kita sendiri? Nah, inilah salah satu yang membuat anak-anak kehilangan yang namanya rasa nyaman. Surga yang tadinya diharapkan ada di rumah berubah jadi neraka, baitinari. Dan penghuni neraka itu tadi suka teriak. Dan teriakan ini akan mengeringkan cinta. Makanya mohon maaf ya, orang tuh kalau sudah kehilangan cinta identik dengan teriakan. Karena cinta berbanding lurus dengan teriakan. Semakin cinta, semakin suaranya pelan. Kayaknya suami istri kalau jatuh cinta nggak ada teriak-teriak. Aku enggak. Biasanya suami istri kalau jatuh cinta suaranya pelan. Pelan, ngejlut. Ya, nggak usah pakai desak, Pak, itu lain-lain. Pelannya adalah kenapa hati itu sudah terpaut. Makanya kalau sebagian kita terbiasa teriak, tidak ada rasa cinta. Di dalam adab bahkan berdoa, Allah mengatakan bahwa bermintalah kepada Allah dengan apa? Tadarru'a wa khufiyah. Tadarru' itu khusyuk, menundukkan diri, nggak boleh meninggi. Kalau meminta sama Allah dengan teriak-teriak, kurang ajar. Nggak sopan. Allah bukan pelayan kita, bukan pesuruh kita. Kita sedang memohon. Coba ada orang mau minjem duit sama kita. Ngomongnya teriak-teriak. Woi, bagi nama. Ini lu minjem duit apa debt collector? Kenapa? Karena teriak-teriak itu akan membuat rasa aman kita hilang. Makanya dalam doa, wujud dari kita sungguh-sungguh mengharapkan cinta Allah bersuara yang lembut. Demikian juga ketika kita bicara sama anak-anak, maka di antara adab berbicara di dalam Islam adalah memuliakan anak, mencintai anak dengan suara yang lembut. Jika teriak yang kita lakukan, maka yang pertama kita akan dapati anak-anak akan kabur dari rumah. Inilah anak-anak yang terusir. Anak-anak yang merasa rumah itu menjelma menjadi rumah neraka karena penghuninya, penjaganya bak neraka. Sebagaimana kita tahu, malaikat penjaga neraka disebutkan oleh Allah cirinya adalah alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalamnya ada malaikat penjaga yang keras lagi kasar. Jadi sikap keras lagi kasar menjelma membuat rumah dari surga menjadi neraka. Maka inilah yang membuat anak-anak itu enggak betah. Anak-anak akhirnya lebih memilih keluar rumah. Anak-anak lebih memilih untuk nongkrong di jalan. Kalau ditanya, kenapa sih lu? Rumah lu kan bagus. Males gua. Di rumah capek dengerin teriakan nyokap, teriakan bokap. Males.
Teriakan itu adalah hal yang buruk yang sewajibnya kita hindari untuk menjaga kondisi anak-anak kita. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan di antara cara untuk membuat umat terpikat dan mau mendengar nasihat, Rasulullah sebutkan dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmati minallahi lintalahum." Disebabkan kasih sayang Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fattu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi ketika kita bersikap keras lagi kasar, teriakan, niscaya mereka kabur. Di anak-anak yang kabur dari nasihat orang tuanya, enggak mau dengerin, bukan karena nasihat kita itu isinya itu enggak berbobot, bukan. Nasihat kita bisa jadi isinya begitu bagus, tapi nggak mau didengerin. Banyak keluh kesah para ibu, para bapak, anak susah banget dengerin nasihat saya. Ya karena kita sejak awal membuat mereka sudah menutup diri. Anak-anak kok sudah nutup diri, nggak mau dengerin. Karena hati mereka udah nggak connect. Ingat rumus dalam mengasuh anak, connection before correction. Attachment before achievement. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Lakukan kedekatan sebelum mengharapkan pencapaian. Jadi memang jalin koneksi. Para ulama menyimpulkan at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum ngasih tahu. Mengikat hati itu wajib. Makanya kalau anak tidak terikat hatinya, pasti nggak mau dengerin. Kalau santri kan di doktrinnya apa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Maaf, itu santri. Kalau anak-anak kita, bahkan manusia secara umum nggak bisa begitu. Mereka akan melihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara nyebelin, nggak bakalan didengar. Ya, kalau bicara nyebelin nggak bakalan didengerin. Sudah seringlah saya contohin ya. Kita aja manusia yang dewasa secara umum gitu. Mohon maaf nih, belak-belakan. Waktu pilpres kemarin kalau beda pilihan politik sama satu ustadz aja, kita langsung ceramah ustadz kita blok. Si ustadz rese banget, lah gak percaya gue. Beda pilihan politiknya sama gue, presidennya beda sama gue. Hanya karena beda pilihan kita ngeblok. Padahal yang disampaikan ustadz apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Itu menandakan apa? Bukan pesannya. Tapi mereka. Jadi kalau ada yang protes, kenapa sih nasi? Jadi kalau ada yang protes, kenapa sih nasi nggak mau dengerin saya? Ini bukan masa nggak mau dengerin. Sejak awal udah nggak suka. Orang tua semakin nasihatin, semakin jauh mereka. Kalau anak zaman dulu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now, enggak, gue biarin masuk kuping gue satu pun. Karena kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Jadi di antara penyebabnya apa? Di antaranya sikap kasar. Makanya kekasaran itu tidak relevan untuk anak-anak. Karena kan manusia itu walaupun makhluk kasar, butuh dihalusin. Sebaliknya, makhluk halus dikasarin. Oh, kita kebalik, makhluk halus kita halusin. Keluar dong, kita gua kasih kopi. Ayo dong Jin, keluar Jin. Halus banget Jin. Ayo dong Jin, keluar ya, jangan di sini. Ayo keluar. Enggak begitu. Huruf yang benar itu enggak gitu, ngancem. Ukhruj, keluar kamu. Keluar, gitu. Kalau benar sama makhluk halus kita kasarin. Keluar. Saya bacakan firman Allah, kalau enggak kamu nanti kebakar, panas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Keluar, gitu. Ini sama makhluk halus, ayo mbah yang di dalam, keluar mbah, ayo, pinter, izinnya pinter, nggak gitu. Ya.
Kalau makhluk kasar, dihalusin. Giliran makhluk kasar, kita kasarin. Logikanya dibalik. Yang benar makhluk kasar dihalusin. Udah capek. Makanya kalau makhluk kasar dihalusin. Ayo, ade. Nah, lemos. Bentak-bentak, teriakan gak akan membuat mereka malah makin dekat. Kata Rasulullah, kata Allah tadi apa? Makin jauh. Malah makin jauh. Alih-alih makin dekat sama kita, makin susah. Hanya sebagian besar komplain orang tua adalah susah banget Ustaz. Ya memang karena kita itu gagal mengikat hati. Urusan hati ini urusan yang sepele tapi menentukan. Orang kalau udah jatuh cinta gampang diarahkan. Ibnu Taimiyah bilang apa? Ya. Beliau mengatakan fa innal qalba malik wal a'dha'u junudun. Sesungguhnya hati itu ibarat raja, sementara anggota yang lain ibarat prajurit. Apa maksudnya? Kalau hati sudah takluk, sudah kau tundukkan ibarat raja, maka rakyatnya kamu kuasai. Rakyatnya ini siapa? Akalnya, pikirannya. Maka di antara tugas orang tua adalah membuat hati anak itu terikat. Di antaranya, jangan mengusirnya. Jangan buat mereka kabur. Di antara mereka kabur itu adalah karena sikap keras. Orang tua yang kasar, maka tidak akan membuat penghuni atau orang rumah betah. Itulah kenapa. Bahkan dalam perusahaan bisnis aja dilatih kok. Customer service itu kan ada SOP. Mbak, kalian para customer service kalau ada pelanggan semarah apapun, tetap berikan senyum. Kan gitu ya. Security juga diajarin ya. Saya mereka gimana sih kurang aja, kenapa prosedurnya memang begitu. Kami nggak bisa melakukan kalau tidak. Ini harus begini, tetap senyum, ya kan? Ada nggak customer service ketika pelanggan komplain, ini gimana sih? Ah, lu aja bego. Ya, kalau nggak mau pakai produk kita, sono, nggak usah, kita nggak butuh. Gitu. Ini kurang aja lu, ayo berantem nggak? Ada customer service kayak gini, ditinggalin masih. Produknya apaan nih, perusahaan kayak gini, ogah banget. Makanya customer service itu melatih diri, jaga bersih. Semarah apapun. Saya berapa kali itu ketika khususnya itu ada satu perusahaan, kalau saya sebut pasti tahu lah. Itu customer service-nya itu udah dilatih banget, kupingnya ditebel. Pesawat yang terlambat gitu ya, wah itu penumpang udah baik gebrak meja itu. Tapi orang ininya adalah iya Pak, nanti kami usahakan gitu. Kami belum dapat informasinya. Orang udah jangan pernah dong Pak. Gitu. Kami juga mohon maaf Pak, ya kondisinya begini. Mereka menjaga diri. Jadi kita tahu bahwa salah satu yang membuat anak-anak kita terusir adalah sikap kita. 100 miliar seotak aktif, 900 miliar seotak pendukung, totalnya 1 triliun. Ini berdasarkan riset. Makanya ketika sering diteriakin, dampaknya ke bagian berpikirnya, namanya korteks. Saya dulu sempat hadir di workshop Ayah Internasional di Singapura, diadakan oleh lembaga Dads for Life, oleh lembaga di Singapura. Pembicaranya banyak dari luar, diantaranya Profesor Gregory Slayton. Di antara yang saya dapat dari seminar tersebut, beliau menampilkan hasil MRI, bagian otak yang sering diteriakin sama yang enggak. Ternyata anak 900 miliar seotak pendukung, totalnya 1 triliun. Ini berdasarkan riset. Makanya ketika sering diteriakin, dampaknya ke bagian berpikirnya, namanya korteks. Saya dulu sempat hadir di workshop Ayah Internasional di Singapura, diadakan oleh lembaga Dads for Life, oleh lembaga di Singapura. Pembicaranya banyak dari luar, diantaranya Profesor Gregory Slayton. Di antara yang saya dapat dari seminar tersebut,
beliau menampilkan hasil MRI. Bagian otak yang sering diteriakin sama yang enggak. Ternyata anak-anak yang bagian otaknya sering diteriakin, bagian pusat berpikir namanya korteks, itu hitam. Kayak anus. Sementara anak-anak yang bagian otaknya selalu di kata-kata lembut, orang tua nggak teriak, itu warnanya orange, agak kemerahan. Menandakan bahwa ada otak yang rusak dan tidak rusak. Berarti kalau ada anak yang otaknya rusak dari kecil, siapa tertuduhnya? Orang tua. Kita pengen bikin anak pintar, tapi teriakin malah merusak. Bego banget kamu, ini aja nggak bisa, cepat. Makin rusak. Makanya di antara adab kepada anak itu nggak boleh bentak. Nabi aja negur seorang ibu, Ummu Fadil. Maksudnya baik, ingin membuat anaknya beradab di depan Nabi. Kan anak bayi diserahin ke Nabi. Enggak, sengaja namanya bayi pipis. Pipis di depan Nabi. Dikompolin. Nabi diompolin. Sang ibu reaktif. Maksudnya supaya dia malu di depan Nabi. Maka ditarik, gitu. Kan biasa, gitu. Kamu gitu ya. Dia spontan gitu. Nabi langsung tegur, Bu, teriakan najis ini bisa saya hapus hari ini. Tapi teriakan ibu, bentakan ibu kepada si bayi, itu sulit dihapus. Satu kali aja Rasul ingatkan, satu kali aja sulit terhapus. Jadi mengapa di antara tugas orang tua yang paling berat itu menjaga desibel suara? Desibel suara yang meninggi, dampaknya itu ngeri. Bagian otak yang rusak namanya korteks. Dan yang bagian yang rusak itu namanya short term memory. Anak-anak yang rusak short term memory, cirinya kita kasih benda nih satu. Terus dia mainin. Tak lama kita bilang, Dek, Bang, handphone papa mana tadi? Tahu. Nggak dia sama kamu. Nggak tahu taruh di mana. Padahal baru dipegang. Anak-anak yang sudah sampai barusan kejadian sampai lupa. Tadi namanya apa yang barusan nggak tahu. Itu kayaknya sering diteriaki. Jadi sekarang kita tahu jawabannya kenapa anak-anak itu kok pelupa. Padahal baru aja diingetin. Karena suka diteriakin. Makanya saya ingatkan. Kalau mau teriakin jangan anak. Ayam aja. Ayam teriakin. Anaknya. Dampak kedua dari suka teriak, berdasarkan riset adalah teriakan akan menebalkan batang otak. Bagian otak dekat leher ini disebut batang otak atau otak reptil. Otak reptil itu otak refleks. Kalau otak korteks, otak berpikir disebut otak mamalia. Kalau ini otak reptil. Otak mamalia ada limbix, ada namanya korteks pusat berpikir. Orang bisa belajar sesuatu, mengenal sebab akibat dari sini. Tapi kalau refleks itu otak reptil. Kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba maaf ada ada yang namanya kucing lewat ini. Nah itu namanya yang bekerja itu sih. Kalau pakai otak korteks kita mikir keren nggak? Orang keburu keinjek. Ketika ada benda, kita refleks ini itu karena otak reptil. Jika kita copot, itu otak namanya otak reptil. Makanya otak reptil itu bermanfaat untuk membuat kita defense. Tapi kalau otak reptil terlalu tebal karena sering diteriakin, ada batas ketebalannya. Kalau tebal, maka setiap anak akan menjadi refleks. Kalau nggak suka, jebret. Banting piring. Bacok. Gara-gara cuman kode begini, atau maaf jari tengah langsung bacok. Itu disebut kaum sumbu pendek. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau ada di antara kita yang biasa teriak, biasa refleks kalau nggak suka, itu karena dulu sering diteriaki. Dulu waktu kecilnya pola asuhnya sering teriak. Biasa orang tua gini, awas. Biasanya gurunya gitu, sini, Anak yang suka diancam, diteriakin, maka dia menjadi pribadi yang refleks.
Dan itu kenapa? Di antaranya karena tadi. Maka kenapa di antara yang kita latih dengan mengasuh itu menjaga desibel suara. Bagian otak yang refleks itulah, yang tebal itulah, yang membuat anak-anak itu akhirnya emosional. Suami-suami yang sering diadukan sama istrinya, suami saya ini apa masa? Dia walaupun ustaz tapi sering mukul, kalau udah gak suka ganti. Jawabannya ya, karena dulu pola asuhnya biasanya begitu. Ternyata pas saya ngobrol sama yang dituduh sama istrinya ini benar. Ya saya tahu Ustaz itu salah. Antum kan lulusan pesantren, tahu hadisnya bersikap lembut sama istri, iya, tapi kalau udah emosi itu susah. Nah itu biasanya karena dulu waktu kecilnya teriak. Makanya kita ini sedang mewariskan keburukan dari zaman ke zaman kalau nggak bisa ikan kebiasaan. Dan itu yang membuat anak-anak kita jadi rusak. Makanya kalau ada anak yang cerdas, waktu kecilnya, bayinya kelihatan lincah, tapi sering teriakin, lihat aja dampaknya. Hitler itu sering bereksperimen eksperimennya Hitler itu kadang sadis. Hitler itu ada yang bilang psikopat ya, tapi beberapa kali dibikin eksperimen itu. Salah satunya ada bayi-bayi korban perang itu. Dilakukan beberapa eksperimen. Ada yang dari kecil diteriakin. Nggak lama meninggal. Cuma diancam doang. Gitu kali. Ada yang dari kecil nggak pernah disentuh. Nggak pernah dipeluk. Lama-lama meninggal. Jadi ternyata manusia itu ya hewan apa bahkan di Amerika sendiri pohon-pohon yang sering diteriakin aja layu. Ya nggak tahu itu benar apa tapi ada hubungannya. Makanya di antara yang mungkin membuat anak-anak kita otaknya rusak, tertuduh pertama orang tua. Kita pengen anak kita pintar, dari kecil diteriakin. Begitu udah anak ketahuan bodoh, makin teriakin, makin bodoh lagi. Jadi ini salah satunya itu menyebabkan anak-anak kita rusak. Jadi dampak yang pertama dari sisi fisiologis, kerusakan yang pertama terjadi dari teriakan itu adalah anak-anak yang rusak bagian otaknya. Rusak bagian otaknya tadi karena sering diteriaki, sering diancam, itu yang kita waspadai. Yang kedua adalah kebiasaan teriak itu tadi akan membuat orang kabur secara fisik maupun psikis. Fisik kabur dalam pengertian dia nggak mau mendekat sama kita. Psikisnya juga nggak mau niru kita. Nggak mau dengerin omongan kita. Bahkan lebih ekstrim, anak-anak yang sering diteriaki sangat berpeluang menjadi anak yang munafik. Di antara nasihat Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, beliau mengatakan, La takrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kalian kasar. Jangan kalian keras sama anak-anak kalian, karena sikap keras itu akan menjadikan anak kita menjadi anak yang munafik. Kayak kalau misalnya anak-anak itu terbiasa dikasarin, walaupun kita mendidiknya pakai pendekatan agama, ngajarin Quran, nanti udah gede ketemu sama pengedar narkoba yang baik. Kan ada nggak orang ngedar narkoba itu kasar? Setahu saya mereka juga tahu cara ngedarin yang membuat anak-anak muda nggak ada sini lu makan narkoba nih gitu. Mereka tahu kok caranya. Masjid-masjid itu harusnya belajar dari pengedar. Kadang marbot masjid itu harus dilatih cara ngomong yang anak-anak. Anak baru masuk masjid udah diancam, jangan keluar. Itu gimana anak-anak masa depannya? Gimana dia mau betah di masjid? Baru apa-apa diancam. Lu kalau nggak bisa keluar. Ya udah. Tuh anak akhirnya kemana? Nongkrong di tempat luar. Tanggung jawab siapa coba? Tuh anak yang nongkrong di SCBD di Penduku Atas itu.
Udah kita bahas berkali-kali. Itu kan karena masjid juga salah satunya nggak beri rasa aman buat mereka. Di rumah nggak aman, di masjid nggak aman. Saya pernah waktu pandemi tahun lalu itu waktu masjid belum buka, ya maksudnya di Jumatan kan belum boleh. Itu saya jadwal khutbah Jumat saya setahun itu praktis dibatalkan oleh panitia kan. Udah bilang nggak bisa dulu Ustaz, Jumatan udah nggak apa-apa. Kemudian saya mau Jumatan tuh sama anak saya. Saya bilang, Bang, kalau Jumat kita cari mudah-mudahan dekat kita ada masjid yang ada Jumatan. Karena kalau di rumah bukan Jumatan, saat zuhur. Cari dapat. Ada sebuah komplek yang eksklusif, ya, pokoknya ya boleh Jumatan di situ. Tapi masih pakai jarak. Safnya masih berjalan. Komplek ini nama masjidnya bagus, Baitur Rahman. Dan waktu saya datang 10 menit, 15 menit sebelum azan zuhur, selesai sholat, lagi zikir, tiba-tiba terdengar suara teriakan bapak-bapak, wah apa yang berisik ini? Jadi anak-anak, karena masjid itu berjarak, jadi kan jamaah sampai ke parkiran, sampai keluar, itu selasar gitu, karena jaga jarak. Jadi parkiran-parkiran dari kosongin, jadi diisi sama jamaah. Di antara jamaah yang mana? Nah, anak-anak ngumpul biasa, bercanda gitu ya, karena merasa di luar kan, bukan di masjid. Ada bapak terus, wah ngapain lu? Sini lu ya, rese lu gitu. Saya bilang, anak-anak diteriak-teriakin gitu kan, dalam hati saya ini bapak kalau sampai mukul, saya turun tangan. Saya lihat aja, saya bilang, sudah tangan, bentak-bentak. Anak sudah ngeliatin, tapi sabar, ini udah mau azan lagi. Saya coba diancam, lu kok berisik juga di sini, gak usah kemari lu. Anak takut semua, keluar lu, tuh sono. Sono, jangan di sini. Jadi dikumpulin di bagian pojok. Anak-anak kayak jalan, ada sekitar 5 orang duduk situ, masing-masing duduk. Kemudian bapak ini ternyata saking ini dipantengin gitu, duduk di situ. Awas ya gitu. Saya lihatin ya, gila nih orang. Bener-bener dipantengin. Sehingga anak-anak ini bener-bener gak bisa ngapain. Sik awas. Saya dalam hati udah gak tenang. Saya bilang mau ngobrol gak mungkin lah. Tenang aja lagi sholat. Ya bener. Sholat. Khotbah dulu. Selesai sholat. Udahlah saya udah gak khusyuk tuh. Udah gak usah zikir dulu. Langsung saya datangin tuh bapak tadi. Saya salamin bang. Saya salamin. Dia agak GRD jadi Waalaikumsalam. Bang, saya kesama anak yang tadi abang bentak-bentak. Minta maaf ya. Kalau anak-anak buat mesti jadi rusuh. Iya nih, emang anak sekarang susah banget ya. Mesti bercanda mulu. Kemudian saya bilang, tapi kalau anak habis ini nggak ke masjid, kira-kira nongkrongnya di mana dong? Ya itu bukan urusan saya, urusan abang. Kalau dia nongkrongnya di mall gimana? Ketemu sama pengedar atau apa? Kalau nongkrongnya di kafe, sama ngajak ngabok gimana? Kalau nongkrongnya di itu ngeliatin gambar porno gitu. Nongkrong di PS, diem gitu. Masjid ini tempat untuk buat mereka menjadi benar. Justru karena mereka masih canda, nanti diajarin. Ya habis sih, orang aja terganggu. Ya kan negoranya nggak bisa teriak. Abang suaranya kayak seker. Gitu. Dengeran. Gitu. Itu anak saya terganggu. Masuk di diem. Gitu. Ya habis gimana kalau kayak gitu? Kan bisa tegur baik. Yang saya khawatir, ini habis ini anak nggak mau ke masjid lagi. Ini masjid namanya Baitur Rahman. Rumah Allah Ar-Rahman. Nggak kelihatan tuh. Diem aja abang ini kan. Badannya gede, tinggi. Tapi saya nggak peduli. Cuma nasihatin aja. Ya, habis gimana Pak? Saya kan cuma jalan nama. Saya ini security. Oh, Bapak security sini. Ya, iya saya disuruh sama DKM. Ya udah, mana DKM-nya saya ngomong. Enggak usah deh. Gitu. Berhabis urusannya kok DKM. Ya takut juga kalau saya ngomong DKM. Ya udah. Saya cuma ngingetin aja. Abang kalau pengen benar-benar anak-anak itu jadi soleh, perbaiki cara abang. Ngeri bang, penjahat sekarang baik-baik sama anak-anak.
Yang ngajak mabuk itu baik-baik. Yang ngajak ke surga, ngeri kan. Yang ngajak ke surga, kelakuannya udah kayak malaikat Malik, ya. Penjaga neraka. Yang ngajak mabuk, kelakuannya dekat penjaga surga. Kebalik abang. Di dimana? Qadarullahnya sebulan setelah itu saya diminta jadi khatib Idul Adha. Di situ abang itu kan security situ ya, langsung lihat khatibnya mau itu sebulan lalu nasihatin gue, masih ingat itu. Khotbah saya tentang anak-anak yang dimaksud, wow itu dia makin tahu-tahu perasaan dia. Terus saya khotbah cium tangan, nangis dia. Ya Allah Ustaz, kalau bisa tahu. Udah saya bilang, aduh ya Allah gitu ya. Mau menanya saya bilang, lah memang anak-anak itu namanya anak-anak, namanya di masjid, ya namanya anak-anak kan makanya kita didik. Kalau anak langsung mau tertib dan sebagainya, ya bukan anak manusia, itu anak malaikat. Anak manusia masih ada kecenderungan main, ini biasa. Jadi kenapa akhirnya mereka itu malas ke masjid? Karena kita yang ngusir. Kenapa mereka nggak mau kenal sama agama? Karena kita yang ngusir. Yang repot adalah mereka jadi munafik di masa depan. Dididik dengan cara kasar. Mungkin kelihatannya taat, maaf, dan GR. Taat karena diancam, itu mah nggak bertahan lama. Bapaknya galak, lu kok nggak sholat, awas lu. Lama-lama dia sholat karena ancaman. Selesai bapaknya, maaf ya, misalnya dia ngekos, nggak sholat dia. Kan dia itu karakter orang munafik. Karena dia ancam. Yang ada kalau diancam itu, taatnya itu sambil gerundel gitu, nyimpen. Setiap hari doain, ya Allah, masukkanlah papa ke surga. Kalau bisa secepatnya, ya jangan lama-lama, ya Allah. Bayangin, didoain masuk surga kan enak, ya ya. Masalahnya secepatnya ini. Kan kita penasaran 2024 siapa yang kontes maju gitu. Masa dede lagi gitu. Jadi gitu. Didoain cepet loh masuk surga. Itu kan hatinya udah gitu itu. Saya bapak-bapak, jangan sampai anak mengucapin ini. Jadi kalau anak sampai sakit begitu, berarti dia memang udah sakit hati. Makanya kenapa kalau anak udah sakit hati, dia itu cuma nunggu waktunya aja. Ketika udah gede, wow, bapaknya ustadz, dia udah merasa gini, dia buka tanggal jilbabnya. Ini kasusnya berapa kali saya temuin. Di YouTube pamer paha, pamer aurat. Dengan benar bilang dulu gini-gini gue anak ustadz ya. Itu bahaya tuh kalau ustadz tuh cara mengajak keluarganya ke surga, cara mengancam dulu. Ada satu anaknya yang nolak, berontak, bahkan menjadi oposisi buat bapak. Ujiannya itu di situ. Yang baik kayak Nabi Nuh aja didurhakai. Nabi Nuh baik banget sama anaknya. Anaknya masih ada yang kasih. Tapi Nuh tetap baik. Ini apalagi kalau kasar. Kalau Nuh kan iya, anaknya kafir tetap dipanggil. Ya bunaya. Tapi kalau kita manggil anak tetap kasar, waduh. Maka anak-anak dikasarin itu, efeknya adalah nggak mau deket sama, bodoh amat. Sengaja itu, makanya ada anak-anak yang lulusan pesantren, tapi brutal. Kalau saya sih nggak salah pesantrennya, pasti cara mengenalkannya itu. Waktu saya ngisi kajian di Eropa itu ada salah satu jamaah cerita ibu-ibu. Ustadz, kami ini bingung, Ustadz, anak kami ini dari kecil kami didik secara Islami, Ustadz. Maksudnya, iya kami didik secara Islami. Tapi udah gede, ya Allah Ustadz, ada yang mabok. Ada yang buka jilbab perempuan, ada yang zina, ada yang murtad, Ustadz, ya Allah, ada yang ateis. Apa salahnya Ustadz, pada kami didik secara Islami? Saya kan tentu jadi tergores perasaan saya. Saya tanya, emangnya yang dimaksud mendidik Islami kayak gimana, Bu? Ya kami didik anak kami, ajarkan sholat, ajarkan puasa, baca Quran. Iya, saya tahu caranya gimana. Ya pokoknya kami ajarin. Ya caranya gimana, saya tanya.
Karena ibu ini diam, bingung, saya tanya balik gini aja deh. Ibu tinggal jawab deh pertanyaan saya. Ibu tinggal jawab pernah, sering atau nggak pernah. Ibu pernah berteriak-teriak nggak di hadapan anak ibu? Dia bilang pernah Ustaz. Pernah atau sering? Sering Ustaz. Ibu pernah mengancam anak ibu, nakut-nakutin? Sering Ustaz. Ibu pernah membuat anak ibu menangis? Sering Ustaz. Ibu pernah membentak anak ibu? Oh, sering Ustaz. Bayangin. Ibu pernah mencubit atau memukul anak ibu? Nah, kalau itu kayaknya jarang, tapi pernah Ustaz. Oke. Kalau ibu yang jawab demikian, maka saya simpulkan ibu mendidiknya nggak Islami. Ibu ini diam. Karena membawa nama Islam atas pendidikan harus tahu kriterianya. Pendidikan Islami itu pendidikan yang pengasuhnya atau pendidiknya mencerminkan hadis Nabi. Tahu hadis Nabi bunyinya apa? Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Itu rumusnya. Seorang muslim selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi kalau lisan dan tangan itu suka memukul, lisan itu mencaci maki, enggak Islami walaupun diajarin Quran. Walaupun yang diajarin itu tentang ibadah. Makanya hati-hati berbicara kepada anak, diantaranya menjaga agar mereka mau duduk. Makanya kalau contoh Quran itu selalu memulai dengan panggilan lembut. Ya bunaya, wahai putraku sayang. Bahkan Nabi kok memanggil anak-anak itu dengan panggilan indah. Ya gulam, wahai anak-anak. Panggilan lembut. Atau Rasulullah memanggil dengan panggilan kunyah. Kunyah itu panggilan penghormatan. Ya, makanya kalau anak itu dipanggilnya abang, panggil karena dia menyangka dirinya udah kayak orang dewasa. Abang sini bang. Yang jelas umur dia pasti di bawah kita. Kakak sini. Itu dianjurkan oleh Nabi. Nabi itu memanggil anak dengan penyematan kunyah. Ada nama anak Abu Umair. Abu itu kan artinya bapak. Tapi kenapa sebut dia Abu? Untuk merasa dirinya udah kayak orang dewasa. Ada anak dipanggil Ummu Khalid, perempuan. Padahal dia masih bocah untuk merasa diri dewasa. Makanya di antara trik yang membuat anak itu merasa dihargai, panggil dengan panggilan buat dia merasa dewasa. Jangan panggil dede, bocil, nggak suka. Panggil abang sini bang, mas. Gitu. Kita manggil anak panggilan itu membuat dia merasa, iya pak, mas. Papa mau ngomong sama kamu, enak diperlakukan. Mereka merasa dihargai. Jadi kalau kita perhatikan, Islam tuh ngajarin. Makanya kalau orang tidak tertarik kepada agama ini, anak kita nggak tertarik, kita periksa cara kita. Kalau boleh diambil terminologinya, walaupun nggak mirip, ya bukan berarti sama. Islam ini kan ibarat produk terbaik, tapi kadang marketingnya buruk. Paham nggak? Kue brownies enak, tapi cara ngasihnya bikin orang lain keki. Ini enak nih Pak, mangap. Enak kan, enak. Gak suka Pak. Gue bilang gue apa enak, makan gak lo? Awas kalau makan, gue tabuk, gak bakalan. Mungkin dia makan, habis itu dia pengen. Tapi kalau ngasihnya nyaman, diusap-usap dulu, disuapin, orang mau. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu peka banget perasaannya. Makanya kalau pengen anak-anak itu dekat sama kita, jaga agar selalu berbicara lembut. Tapi kalau gitu dia melakukan kesalahan, ingat, tegas dalam Islam bukan berarti membiarkan, bukan berarti harus kasar. Tegas ya tegas itu, tapi nggak harus marah-marah, bilang gitu, kamu enggak. Allah ketika menegur Nabi Adam, ketika melanggar larangan ya tegas. Allah katakan apa? Ala anhakuma antil fumasyajarah wa kullakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Wahai Adam, sudahkah bukankah sudah aku katakan jangan dekati pohon itu? Masih ditegur dengan lembut.
Jadi bukan bentak-bentak. Tegas dalam Islam wajib, tapi nggak boleh menyakiti. Maka di antara yang diajarkan adalah kita menjaga bagaimana supaya yang namanya Islam itu indah sampai anak-anak merasakannya lewat sikap. Kalau sampai kita mengenalkan Islam, mohon maaf ya, apalagi sering-sering membawa nama Allah pas lagi marah. Ini tabiat orang tua yang merusak Islam itu sendiri. Kan banyak orang tua giliran marah kencang nyebut Allah. Ya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Tuh, sering banget tuh ibu-ibu tuh. Tuh anak udah kebayang tuh kalau Allah disebut pasti ada sapu yang melayang. Wah, piring terbang nih, gaplok nih, hancur kita. Allah disebutnya pas gitu sih. Tapi giliran kalau berbuat baik, dari papa. Dari papa dong, papa. Wah, Allah tahunya gini, oh ke papa baik, Allah jahat. Atau kadang-kadang ada orang tua yang maaf ya, kadang mengatasnamakan Allah untuk sesuatu yang Allah sendiri nggak pernah menyebutnya. Allah marah loh, Allah marah loh. Nanti di akhirat nih yang kayak gini dihisab sama Allah. Tahu dari mana aku marah atau? Anak kecil sebelum balik itu melakukan apa aja, dia nggak pernah dihisab. Masuk surga, marah dari mana? Kita aja yang marah, mengatasnamakan Allah. Nanti di akhirat bolak-balik tampar sama Allah. Ngaku-ngaku, saya aja kok di atas namain. Misalnya ada bos di sini ya. Bos nggak suka loh. Kata bos dengar, siapa bilang gue nggak suka? Enggak bos, gitu. Tahu saya, lu sok tahu, sotoy lu kata gitu. Sok tahu berarti lu, gue suka. Allah nggak marah, kita bilang marah. Itu membuat anak-anak itu nggak ada ketemu agama. Maka ubah cara packaging, ubah cara marketing. Mengajarkan agama ini kepada anak bukan isinya tapi caranya saja, caranya diperbaiki. Karena itu cara itulah yang diajarkan Nabi. Nabi itu sebelum dia mengenalkan ayat Al-Quran, sikap Nabi sudah membuat orang lain nyaman. Senyum, nggak membentak, bersikap mendengar, ramah dan sebagainya. Tapi karena waktu membatasi, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan hari ini kita membahas poin mengenai agar anak kita tidak menjauh dari kita, yaitu dengan cara perbaiki adab berbicara khususnya kepada anak. Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.